Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Mahmud Mutakin, Anissa Yuyun Rahmawati, Dila Ardana, dan Feriana Agustina. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ragam pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Bagi teman-teman, silahkan bisa menyaksikan dan mempelajari dan memahami presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, mari kita lanjut presentasi pada pagi hari ini tentang ragam pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Sebelum kita mempelajari tentang bahan-bahan ajar yang akan disampaikan dari kelompok kami, yang pertama pengertian dari bahan ajar terlebih dahulu. Apa sih itu bahan ajar? Bahan ajar adalah seperangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis sehingga tercipta susunan yang memungkinkan siswa untuk belajar, mempermudah dan memperjelas untuk siswa bisa memahami pelajaran. Kemudian bahan ajar itu apa? Bahan ajar merupakan bagian penting dalam melaksanakan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah tentunya dalam melaksanakan pembelajaran, akan lebih terbantu dan mudah dalam pembelajaran, sehingga siswa akan lebih mudah memahami dan akan lebih mudah dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya Anissa Yuyun Rahmawati, NIM 193141025. Materi yang pertama tentang model Tiagaraja atau biasa dikenal dengan model 4D. Memiliki 4 komponen. Yang pertama, tahap pendefinisian atau define. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran dengan menganalisis tujuan dan batasan materi. Yang kedua, tahap perancangan atau desain. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan perangkat pembelajaran awal, yaitu rancangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan model snowball drawing berbasis tugas terstruktur. Yang tahap ketiga tentang tahap pengembangan atau biasa disebut develop. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan draft perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data yang diperoleh dari uji coba. Tahap yang terakhir, tahap keempat, yaitu tahap penyebaran atau biasa disebut dengan disseminate. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melakukan tes validasi terhadap perangkat pembelajaran yang telah diuji cobakan dan direvisi, kemudian disebarkan ke lapangan. Materi yang kedua tentang model Bloom. Model Bloom dipandang lebih luas dan fleksibel dibanding model pengembangan lain, dikarenakan pada setiap fase kegiatannya dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Penerapan model Bloom ini menggunakan 4 fase, yakni fase yang pertama, fase investigasi awal, fase yang kedua, fase desain, dan fase ketiga, fase realisasi atau konstruksi, dan fase yang terakhir atau fase yang keempat adalah fase tes, evaluasi, dan revisi. Perkenalkan, nama saya Feriana Agustina Hikmawati dengan NIM 193141026. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang model pengembangan bahan ajar Luther. Nah, model pengembangan yang dikembangkan oleh Luther yang dikenal dengan model produk pembelajaran berbantuan komputer, di mana model ini terdapat 6 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap konsep. Nah, pada tahap ini dilakukan untuk menentukan mata pelajaran, identifikasi mata pelajaran, merumuskan kompetensi dasar berdasarkan silabus, dan menetapkan indikator. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Nah, dalam tahap ini dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu memilih dan menetapkan software yang akan digunakan. Tahapan yang kedua yaitu mengembangkan flowchart, dan tahapan yang ketiga yaitu merancang storyboard. Terus yaitu tahap yang ketiga yaitu tahap pengumpulan bahan atau material collecting.
Nah, pada tahap ini, kegiatannya itu berupa pengumpulan bahan atau materi pelajaran yang diperlukan untuk membuat produk seperti materi pokok. Nah, untuk tahap yang keempat yaitu tahap pembuatan atau assembly. Nah, tahap pembuatan merupakan tahap untuk menyusun materi pelajaran yang telah disiapkan dan dimasukkan kepada setiap frame yang disebut screen mapping dengan menggunakan software yang telah digunakan. Nah, tahap yang kelima yaitu tahap uji coba atau testing. Nah, uji coba media merupakan hal yang terpenting dalam pengembangan media pembelajaran ini. Terus tahap yang terakhir atau tahap yang keenam yaitu tahap distribusi atau distribution. Nah, tahap ini adalah tahap mempublikasikan atau menyebarluaskan produk hasil pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, materi tentang pengembangan bahan ajar Azure. Model Azure merupakan rujukan bagi pendidik dalam mengembangkan pembelajarannya melalui perencanaan yang disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Nah, model ini lahir berdasarkan asumsi Gagne pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar itu melalui beberapa tahap yang disebut event of instruction. Nah, Azure merupakan akronim dari A, S, S, U, R, E, di mana A yaitu Analysis Learner Characteristic, yaitu analisis karakteristik pembelajar. Terus S yaitu State Performance Objective atau merumuskan kompetensi. Selanjutnya S yang kedua yaitu Select Method, Media and Materials, di mana itu memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Terus selanjutnya yaitu U, yaitu Utilize Technology, Media and Materials, di mana itu merupakan pemanfaatan media, teknologi, dan bahan ajar. Selanjutnya yaitu R, yaitu Requires Learner Participation atau melibatkan partisipasi pembelajar. Selanjutnya terakhir yaitu E, yaitu Evaluated and Revise, yaitu evaluasi dan revisi. Perkenalkan, saya Dila Ardana Resuari, NIM 193141028. Model pengembangan bahan ajar yang selanjutnya adalah model pengembangan bahan ajar menurut Brock and Gall. Dalam model pengembangan bahan ajar Brock and Gall ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, research and information collection, atau melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. Yang termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Langkah yang kedua ada planning atau membuat perencanaan, yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan dan menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan. Langkah yang ketiga ada develop preliminary form of product atau mengembangkan bentuk awal produk. Langkah ini meliputi persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Misalnya, pengembangan bahan ajar, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Langkah yang keempat adalah preliminary field testing atau melakukan uji lapangan awal. Pada langkah ini, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, maupun angket. Langkah selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu main product revision atau melakukan revisi produk utama, di mana langkah ini melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan uji coba awal. Langkah yang keenam, main field testing atau melakukan uji di lapangan untuk produk utama. Langkah ini biasanya disebut uji coba utama yang melibatkan khalayak lebih luas dan pengumpulan data dilakukan sebelum dan sesudah penerapan uji coba. Langkah yang ketujuh adalah operational product revision atau melakukan revisi produk operasional.
yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap uji coba luas sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi. Langkah yang terakhir yang ke-8 adalah operational field testing atau melakukan uji lapangan terhadap produk. Penyajian ini dilakukan melalui angket, wawancara, observasi, dan analisis hasilnya. Tujuan langkah ini adalah untuk menentukan apakah desain model yang dikembangkan sudah dapat dipakai tanpa harus dilakukan pengolahan atau pendampingan oleh peneliti atau pengembangan model. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil langkah-langkah pengembangan dengan memodifikasi dan menyelaraskan berdasarkan tujuan dan kondisi penelitian yang sebenarnya, yaitu yang pertama, pra-pengembangan model, yang kedua, pengembangan model, yang ketiga, evaluasi model, yang keempat, penerapan model, dan yang kelima, revisi model. Baik teman-teman, itu adalah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas menyimak, menonton dan menyaksikan presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat. Kami selaku kelompok 5 mengucapkan baik terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata dan bahasa dan penyampaian materi yang kurang tepat. Sekian, thank you for attention. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.